Setelah itu kita sambung, nanti kita naik ke maqam Nabi Allah alaihi salam. Dan di sana kita akan membaca Yasin dan tahlil. Diambil kopi tersebut, ditaruh di mana? Di jendela tersebut, lalu dibuang. Salamullah ya sada minar rahman yaghshakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di depan salah satu Imamul Aulia wa Abul Asfiya wa Abu Sadah Bani Alawi, Imam Husain Al-Azam Haji Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Allah bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Ja'far Sadiq bin Imam Ja'far Sadiq bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad ibn Al-Husain ibn Sayyidina Ali bin Abi Talib wa huwa ibn Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita bisa di sini berkunjung kepada beliau karena beliau ini adalah di mana Sadah Balawi atau Thariqah Alawiyah itu sanatnya kepada beliau. Beliau mengambil sanad akhir daripada Sayyidina Syuaib Abi Madian yang ada di Maroko sana, di Maghrib, kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau ini bukan yang pertama kali dia yang dimakamkan di Zamban. Beliau adalah orang Tarim, cuman ajdad beliau yaitu berada dari Bait Jubair
yang nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan berziarah ke sana. Jadi Tarim ini sebenarnya sebelum ada Sadah Ba'alawi sudah diduduki oleh orang-orang sebelum Sadah dari kalangan masyayikh, termasuk Bafadol, dari Al-Khatib, Al-Abi Hatim dan lain sebagainya. Sadah Ba'alawi masuk ke Hadramaut, masuk ke Tarim khususnya itu tahun 529 kurang lebih. Siapa yang pertama kali? Sayyidina Ali Khalid Ghassan bersama saudaranya Salim. Setelah beliau berdua nyampe ke Tarim dan melihat di Tarim ini merupakan kota yang pantas untuk diduduki Sadah Ba'alawi, maka beliau memanggil keluarganya lebih juga untuk pindah ke Hadramaut, pindah ke Tarim khususnya. Dan di Tarim ketika itu ada 300 mufti yang menduduki kota Tarim, yang kalau ada sholat Jumat di Masjid Jami', shaf pertama itu mufti semua. Nah, alhamdulillah kita berada di sini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Imam Al-Faqih Mugaddam. Beliau pernah berkata, "Ana fikum ka Muhammad fi qaumi." Ana dalam diri kalian seperti Nabi Muhammad dalam kaumnya. Al-Bani mendapatkan al-Qutbiyah al-Mutlaqah. Ada yang bilang katanya belum mendapatkan kutub sekitar berapa ratus hari mendapatkan darajah Qutbiyah yang luar biasa sekali. Dan Imam Abdurrahman Segaf mengatakan mau nufaddil ahadan alal faqih muqaddam illa sahabah wa man warada nassun sharih minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan mendahulukan siapapun daripada faqih muqaddam selain sahabat, atau ada orang yang disebutkan Nabi Muhammad SAW seperti Uwais Al-Qarni. Selain itu kami enggak mengafdolkan siapapun. Faqih muqaddam adalah yang paling afdol daripada mereka semua. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita di depan beliau bertawasul. Insya Allah beliau ini termasuk wali Allah yang dekat kepada Allah. Dengan tawasul pada beliau mudah-mudahan sampai apa semua hajat kita. Wallahu a'lam. Perlu ketahui Sayyidina Faqih Muhammad memiliki 5 anak. Pertama Alwi, lalu Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, dan Ali. Abdullah dengan Abdurrahman keturunannya habis. Nah, tersisa keturunan dari Sayyidina Alwi Al-Ghuyur. Di Sayyidina Ali Sayyidina Ali yang sebelah Faqih Muqaddam itu Sayyidina Ali, dan terakhir Sayyidina Ahmad Syahid yang kemarin kita ziarahi di Basam. Dinamakan Al-Ghuyur kenapa? Al-Ghuyur dari kata ghirah, cemburu. Kenapa? Beliau itu cemburu kali namanya Alwi. Masumya ahadun alwiyan illa wa mati. Tidak ada orang yang dinamakan Alwi di zaman beliau kecuali mati semuanya. Nah, itu dikatakan Sayyidina Alwi Al-Ghuyur, termasuk Syari'ul Ghauth. Beliau ini orang yang cepat menolong seseorang. Jadi bertawasul sama beliau ini termasuk tawasul yang versi luar biasa sekali kecepatannya. Insyaallah mudah-mudahan kita habis ini kita bertawasul pada Allah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari beliau. Dan di sini adalah Sayyidina Alwi Ammul Faqih. Sayyidina Alwi Ammul Faqih, paman dari Sayyidina Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Yarji ilaih, kepada beliau siapa? Nasab seperti Al-Haddad bin Sumaid, Aidid dan lain sebagainya itu kepada beliau. Nah, sisanya kepada Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Wallahu a'lam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ada lagi ini di antara orang pembesar Bani Alawi di depan kita Sayyidina Abdullah bin Alwi bin Al-Faqih, atau yang terkenal dengan Sayyidina Abdullah Ba'alawi. Jadi sadah keluarga Ba'alawi yang bin Hamid itu yarji ilahna Sayyidina Abdullah Ba'alawi. Wa awwalu man sumya bi syekh. Yang pertama kali panggil syekh adalah Syekh Abdullah Ba'alawi dari kalangan Sadah. Karena Sadah itu memiliki 4 fase dalam penamaan pemanggilan. Yang pertama al-imam. Itu dari zaman Imam Muhajir sampai akhir Sayyidina Abdullah. Mulai dari Sayyidina Abdullah dipanggil syekh. Sampai siapa? Zaman Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhir mansum ya bi syekh. Semua dipanggil syekh. Syekh Abdullah Al-Idrus, Syekh Ali Sakran, enggak ada Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Ali Sakran enggak ada. Panggilnya syekh. Mulai dari zamannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Quraidah, Habib Ratabil Attas, baru dipanggil Habib. Ilal an. Kalau sekarang ada Habib, ada Sayyid. Ada Habib, ada Sayyid. Itu fase penamaan saja. Beliau ini termasuk juga di antara yang Syari'ul Ghauth. Ya, di antara yang Syari'ul Ghauth.
Suatu ketika ada satu kisah, satu anak disebutkan di Quran. Ada salah satu murid beliau, orang dulu namanya, kalau murid itu Fagir namanya. Fagir min Fagura Syekh. Fagir itu tilmid maksudnya. Datang, ditantang atau bukan ditantang ya, kayak mau berbangga-bangga dengan gurunya. Satunya ini adalah guru dari Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Ya, muridnya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, takriban Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Dia ingin membesar-besarkan mana yang lebih sakti bahasanya. Akhirnya sudah. Setelah itu akhirnya ini murid merasa gurunya seperti itu kan, dia merasa nggak enak hati, lapor ke gurunya. Kata gurunya apa? Olas, ente ambil peci, bukan peci, rida bahasa seperti rida, ambil pecinya dia, taruh dalam rida. Jadi pecinya fulan yang tadi yang nantangin, ridanya rida ente, rida murid daripada Syekh Abdul Ba'lam, lalu bakar di atas api. Akhirnya dikerjakan, sebut nama habis itu. Kerjakan, diambil, tutup. Pas dibakar itu nggak kebakar ridanya nggak kebakar. Ridanya siapa? Murid daripada Syekh Abdul Ba'lam. Pas dibuka, kopiahnya yang gosong, kopiah yang hangus. Nah, itu menunjukkan bahwasanya beliau ini termasuk orang yang luar biasa sekali, dan bertawassul pada beliau juga min asbabil ijabah insyaallah. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Hamid bin Umar, murid daripada Sayyidina Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, yang terkenal keluarga bin Hamid Munsib Ba'alawi sekarang yarji'ilah, cucu dari Sayyidina Hamid bin Umar. Ini termasuk orang di antara karomahnya, kalau Sayyidina Ahmad Ar-Rifai itu meminta kepada Rasulullah untuk tangannya keluar, tapi kalau beliau dipanggil sama Rasulullah langsung ketika beliau ada di Mekah. Jadi beliau di beberapa kerumunan orang, lalu ada orang bilang, "Man minkum ismuhu Hamid bin Umar." Akhirnya beliau mengangkat tangan, kenapa? Rasulullah ya bengkok. Rasulullah pengen ente datang. Ini lebih dahsyat karomahnya daripada Sayyidina Ahmad Ar-Rifai. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin. Al-Habsyi, ya. Siapa lagi? Syatiri, Baharun, itu balik ke sini semua. Jamalul Lail, Al-Gadri, balik kepada Sayyidina Ali. Baik, ada Syekh Muhammad bin Ali Maula Aidid. Awal man fatah, yang pertama kali ngebuka desa Aidid yang ada di Hatung belakang sana tuh, itu beliau pertama kali buka. Nah, Aidid dulu terkenal dengan jinnya yang luar biasa banyak. Nah, beliau yang pertama kali membuka, dan Syahid Masjid Maula Aidid, Jami Maula Aidid, mungkin insya Allah kalau ada kesempatan kita akan ziarah ke sana. Ini juga beliau yang yang membawa. Nah, beliau diturun dari Sayyidina Alwi Amul Faqih, keluarga dari atau cucu dari Sayyidina Alwi Amul Faqih. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Nih sekarang depan kita Sayyidina Al-Imam Al-Muqaddam Al-Thani, Sayyidina Al-Muqaddam Al-Thani, Faqih Al-Muqaddam Al-Thani. Terus Sayyidina Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahib Darak bin Alwi Al-Ghuyur, bin Abdullah bin Ali bin Alwi bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau ini kira-kira lahir meninggal tahun 800, sekitar 800 Hijriah. Ya. 809 ya, itu meninggal 809. Berarti beliau ini jauh di setelahnya Imam Al-Ghazali, jauh ya. Tetapi termasuk muhibbinnya atau mencintai Kutubul Ghazali, Kutubul Syirazi, dan beliau ini hafal ya kutubnya Imam Ghazali seperti Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Khulasah, dan juga Tanbih Imam Syirazi dan Al-Muhadzab. Nah, ini yang terkenal magalahnya, man lam yadrab muhadzab falaisa ma ya'rif ma'araf gawaid al-madhab.
Orang yang nggak baca kitab Al-Muhadzab Abu Ishaq maka nggak tahu kaidah madhab di dalam madhab Syafi'i. Wa man laisa lahu wirid fahuwa girid. Yang nggak punya wirid maka dia seperti monyet. Kenapa? Siapa orang nggak sembarangan ngomong girid. Bukan sekedar saja. Kenapa? Karena girid itu agrabu hayawan sifatan ilan nas. Termasuk hewan yang sifatnya paling dekat manusia siapa? Girid. Dan kenapa orang-orang Yahudi kalau dikutuk jadi apa? Jadi monyet. Seperti itu. Dan juga ada man lam yagra ihya ma fihi haya. Orang yang nggak baca kitab Ihya Ulumuddin nggak punya rasa malu. Atau al haya di situ dari kata hayah, nggak punya kehidupan, hatinya nggak hidup, akan mati. Ya. Ini masya Allah beliau ini minal aulia as-salihin, termasuk kutub besar di zamannya. Mudah-mudahan bertawasul kepada beliau, hajat kita insya Allah dikabulkan. Sudah berapa ulama yang kita tawasulin? Amin. Ini ulama yang keberapa tadi? Insya Allah semuanya hajat makbul. Amin ya Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Sayyidina Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail Habis al-Muallim bin Syekh Asadullah Ahmad Asadullah ya. Muhammad bin Hasan al-Muallim bin Muhammad Asadullah bin Hasan at-Turabi bin Ali ibn al-Faqih Mugaddah. Nasab Jamalulail itu ke sini semua. Jamalulail al-Gadri semua ke sini. Baharun beda. Baharun ya, naam, sini juga sama. Nah, ini adalah ayahnya, Hasan al-Muallim. Di antara karomah yang banyak disebutkan oleh orang-orang tentang Muhammad bin Jamalulail itu apa? Ketika membaca Al-Quran itu keluar madu dari mulutnya. Masya Allah. Jadi merasakan nikmat baca Al-Quran, sehingga beliau nggak mau baca Quran di siang Ramadan karena takut batal puasa. Ya. Akhirnya baca Qurannya selalu di malam Ramadan karena merasakan nikmatnya membaca Al-Quran sampai kayak ada madu dalam. Kepingin merasakan susah seperti orang lain. Ayo wah, subhanallah. Fi ziyadah bisa. Nah, ini adalah Ghoti Ba'isa, Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Ini kalau nggak salah ini min masyayikh gurunya Faqih Muqaddam. Ini termasuk Ghoti di zamannya. Jadi beliau ini jadi Ghoti nih karena waktu itu di zaman Tarim ada Ghoti meninggal. Akhirnya diundi kayak kocokan, kayak arisan. Keluar namanya. Namanya keluar nggak mau, nolak. Dikocok lagi, keluar lagi namanya. Nggak mau lagi, dikocok lagi 3 kali keluar namanya. Akhirnya orang dia nggak bisa nolak, akhirnya pergi ke apa namanya, kabur dari Tarim. Diancam sama sultan zamannya, imma ente jadi Ghoti atau ente keluar dari Tarim. Dia lebih memilih untuk keluar sama keluarganya, keluar jauh. Setelah keluar jauh ternyata keluarganya merasakan ya susahnya hidup di luar daripada di dalam. Akhirnya Ghoti Ba'isa melihat keadaan keluarganya itu sudah taab, beliau akhirnya balik kota Tarim dan menerima jabatan sebagai Qadhi. Di antara kisah uniknya beliau apa? Ada 2 sapi itu datang ke rumah beliau ingin mengeluhkan kezaliman siapa? Tuannya, karena nggak dikasih makan. Sapi pun bisa laporan kepada beliau. Laporan kepada beliau, saking adilnya beliau ini. Sehingga dipanggil orang tersebut, dikasih nasihat, akhirnya beliau si pemilik sapi tersebut akhirnya bertobat dan tidak akan melakukan kezaliman kepada hewan ternak. Nah, ini termasuk yang mustajabud dakwah. Ada kisah walaupun Allah alam, ana lupa kisah dari mana. Kalau bertawassul sama beliau meminta hajat bisidik wal ikhlas. Syaratnya harus sungguh-sungguh dan ikhlas. Insyaallah katanya kalau nggak dikabulkan maka anak-anak zina katanya. Nah, di sini banyak orang yang meminta hajat di sini. Silakan fadhol kalau yang mau bertawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Senegal ya ma'asih. Bidullah syukur bana. Afin Allah wa ja'alna bainana. Sallallahu alaihi wasallam. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Dan depan kita Sayyidina Imam Al-Azim Ali bin Alwi Khaliq Gasam. Ali Khaliq Gasam. Namakan Khaliq Gasam. Khaliq itu artinya daerah. Bukan daerah. Kayak sohib lah bahasanya. Gasam nama daerah yang kemarin kita ziarah. Dan jadi beliau ini dulu ketika di Hadramut beliau membeli kota Gosam. Tanah di Gosam dibeli semua dengan harga 20.000 dinar dahab, sekitar 85 kilo emas.
Hitung aja sendiri, 85 kilo emas kali rupiah sekarang berapa? Itu beliau beli tanah semuanya, lalu dikasih ziroah, dikasih pertanian, ditanami, dan namakan Gosam. Kenapa Gosam? Karena beliau dulu punya tanah perkebunan di Irak namanya Gosam. Daerahnya nama Gosam. Tafaulan dengan nama yang di Baghdad di Irak, beliau namakan kota tersebut adalah kota Gosam sampai sekarang. Dan beliau punya rumah juga kemarin di sana, tapi kita nggak sempat untuk ziarah ke sana. Nah, beliau ini pertama kali dikuburkan di Zambak. Pertama kali kubur di Zambak, dan juga pertama kali datang ke kota Tarim. Dari Beit Jubair, Beit Jubair dulu tempatnya Sada Ba'alawi. Dan dia juga yang pertama kali membangun Masjid Ba'alawi. Sebenarnya Masjid Ba'alawi itu bukan Ba'alawi namanya dulunya. Namanya Bani Ahmad. Bani Ahmad Al-Muhajir. Cuman kebetulan Syekh Abdullah Ba'alawi yang paling banyak menginfakkan hartanya untuk Masjid Ba'alawi, sehingga masjid tersebut diisbatkan kepada Syekh Abdullah Ba'alawi, menjadi nama Ba'alawi, Masjid Ba'alawi. Ini termasuk yang membangun Masjid Ba'alawi. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau, Amin. semua dosa-dosa kita diampuni. Amin ya Allah. Hajat kita dipenuhi. Amin. Mati dalam kana husnul khatimah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita berada di depan Al-Imam Al-Azim Sahibul Ratib Al-Haddad.